Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susniati, calon guru penggerak Angkatan 7, asal dari SMP IT Bina Insan Cemerlang, Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya dengan mentransfer ilmu atau mengajar saja. Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa memberi teladan yang baik bagi murid. Adapun aksi nyata dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui model pembelajaran project based learning untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi apa saja? Yang pertama yaitu menerapkan merdeka belajar, kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bukan tabula rasa. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep menuntun, berpihak pada murid, budi pekerti, menerapkan konsep petani, dan menerapkan trilogi pendidikan. Deskripsi aksi nyata merupakan salah satu tahapan calon guru penggerak, yaitu berupa tindakan nyata sebagai praktik baik setelah kita mempelajari materi atau modul 1.1 ini. Adapun tujuan aksi nyata, yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai budi pekerti dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami karakter murid dan melakukan refleksi pembelajaran secara bersama-sama. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan aksi nyata, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu persiapan atau perencanaan. Yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah, yaitu dengan Bapak Subhan Hidayah, kemudian menyusun perangkat pembelajaran sebagai persiapan awal sebelum melakukan aksi nyata. Yang kedua adalah tahap penerapan. Yang pertama yaitu baris sebelum masuk kelas dengan membiasakan senyum salam sapa, kemudian melakukan pembiasaan literasi mengaji sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian tahapan selanjutnya berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, lalu melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Adapun tahapan project based learning yang harus dilakukan yaitu tahap pertama, melakukan orientasi siswa pada pengenalan proyek, yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengkontekstualkan materi ke dalam kehidupan nyata. Kemudian tahap kedua, mengorganisasi siswa, yaitu siswa membuat kelompok dan berdiskusi tentang proyek yang akan dibuat. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk dapat merancang proyek prosedur. Kemudian yang tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu siswa menyajikan hasil diskusi dan mempresentasikan praktek prosedur. Berikut ini adalah video praktek prosedur dan penerapan enjoyable learning terhadap siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Asmi. My name is Ivan. My name is Alfu. How to make it? The first ingredient is pineapple, and then watermelon, melon, grapes, milk, cocoa pandan syrup, water, and ice cube, and then spatula with the bowl. The steps are: prepare a bowl, put the prepared fruits, and then take another container, add water,
condensed milk according to cis. Add ice. Dan sirup itu pandan. The fruit ice is ready to be served. Dalam melakukan aksi nyata, terdapat beberapa hambatan dan bagaimana solusinya. Yang pertama, yaitu berupa hambatan, siswa mengalami kesulitan dalam mengucapkan beberapa kata kerja ataupun kosakata dengan pronunciation yang tepat. Yang kedua, terdapat beberapa siswa yang belum berani melatih public speaking atau memberi pendapat. Kemudian bagaimana solusi yang harus dilakukan, yaitu melakukan drilling kosakata dengan menggunakan lagu berbahasa Inggris. Yang kedua, menerapkan enjoyable learning dan games agar siswa merasa senang dalam pembelajaran. Adapun hasil aksi nyata yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu sikap gotong royong. Kemudian yang ketiga, guru menjadi semakin semangat dalam melakukan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah melakukan aksi nyata, adapun tindak lanjut yang dilakukan. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian kedua, meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Ketiga, berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran dengan rekan sejawat. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Puji, guru bahasa Indonesia, rekan Miss Susi di SMP IT Bina Insan Cemerlang. Testimoni saya terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Susi untuk kelas 7. Miss Susi mengajarkan tentang prosedur teks dengan menerapkan praktek langsung, sehingga membuat siswa-siswa di kelas sangat antusias selama pembelajaran berlangsung. Sementara itu, untuk pembelajaran listening, Miss Susi mengajak siswa untuk mendengarkan lagu berbahasa Inggris, sehingga menambah kosakata baru untuk siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sementara untuk pembelajaran reading, Miss Susi menerapkan metode scanning dan skimming, sehingga siswa dapat memahami lebih baik terkait teks naratif yang sedang mereka baca. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah dari kelas 7A. Saya akan memberikan
testimoni untuk diskusi. Ketika pembelajaran bahasa Inggris dengan mempraktekkan teks prosedur secara langsung, saya menjadi lebih paham dan membuat belajar bahasa Inggris menjadi menyenangkan. Diskusi memberikan kosakata dengan praktek listening lagu bahasa Inggris, dan saya merasa senang belajar bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia dan saya akan memberikan testimoni kepada Miss Susi selaku guru bahasa Inggris. Saat sebelum mengikuti program calon guru penggerak, apalagi ditambah daring, Miss Susi itu mengajarnya pada karena nggak ada ice breaking, kita jarang didengar, ketika menanyakan sesuatu itu jarang diulas kembali. Tetapi setelah mengikuti program tersebut, semuanya berubah. Saat diskusi menjelaskan terasa lebih bebas, terasa lebih santai. Kita nganggap diskusi itu kadang kayak bukan guru yang sedang menjelaskan di depan kelas. Jadi kayak teman sendiri, ngerasa